Aku istri sah, tapi setiap hari aku merasa seperti orang ketiga di rumahku sendiri. Aku tidak direbut dengan bentakan, tidak disingkirkan dengan kekerasan, tapi dipatahkan perlahan, lewat kata-kata manis yang membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Aku bertanya pada diriku sendiri, kapan seorang istri harus merasa bersalah hanya karena ingin dihargai? Jika kamu pernah merasa sendirian, meski berada di dalam pernikahan, cerita ini mungkin adalah suaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Nailah. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati merasa tidak sendirian. Pagi itu, aroma kopi Arabica dan roti panggang mentega memenuhi ruang makan kami yang bernuansa minimalis modern. Sinar matahari menerobos masuk melalui jendela besar, memantul di atas meja marmer yang tertata rapi. Aku, Arini, berdiri dengan celemek kain linen, menata piring buah dengan presisi. Sayang, kamu tidak perlu repot-repot setiap pagi seperti ini. Suara berat nan lembut itu menyapa pendengaranku. Aku menoleh dan mendapati Adrian, suamiku, sudah berdiri di sana dengan kemeja kerja yang licin sempurna. Ia tersenyum, jenis senyuman yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu, hangat, menenangkan, dan seolah mengatakan bahwa aku adalah pusat dunianya. Aku suka melakukannya, Mas. Ini caraku memastikan hari kamu dimulai dengan baik. Jawabku sambil merapikan kerah kemejanya. Adrian mengicup keningku lama. Aku beruntung memilikimu, Rin. Kamu adalah jangkar hidupku. Tanpamu, mungkin aku sudah hancur sejak dulu. Kalimat itu bukan sekedar bumbu pemanis. Kami telah melewati banyak hal bersama. Dari saat Adrian membangun bisnisnya dari nol, hingga kini menjadi salah satu pengusaha yang disegani. Aku selalu di sana, di sampingnya, menjadi pendukung setianya, manajer pribadinya di rumah, dan sahabat yang mendengarkan segala keluh kesahnya. Sepanjang sarapan kami berbincang tentang rencana akhir pekan. Adrian berjanji membawaku ke galeri seni yang baru buka. Semuanya terasa begitu tenang, begitu sinkron. Oh ya Rin, ucapnya sambil melirik ponsel yang bergetar di atas meja. Malam ini mungkin aku pulang agak telat. Ada pertemuan dengan beberapa kolega lama dari masa kuliah. Kamu tidak apa-apa kan kalau makan malam sendirian? Aku tersenyum tipis. Tentu saja, sampaikan salamku untuk teman-temanmu ya. Pasti, jawabnya singkat sebelum berpamitan dengan ciuman di pipi yang terasa sedikit lebih terburu-buru dari biasanya. Sore harinya aku memutuskan untuk pergi ke toko bunga. Aku ingin menghias ruang tamu dengan bunga lili putih kesukaan Adrian untuk menyambutnya pulang nanti malam. Namun saat sedang memilih bunga, aku melihat sebuah pemandangan di kafe seberang jalan. Seorang pria yang sangat kukenali, punggungnya, cara bahunya bergerak saat tertawa, sedang duduk di pojok kafe. Itu Adrian. Di depannya, duduk seorang wanita dengan pakaian serba hitam, wajahnya terlihat sembab seolah baru saja menangis. Adrian tidak hanya bicara, ia menggenggam tangan wanita itu di atas meja, memberikan tatapan yang sangat dalam, tatapan yang selama ini kupikir hanya milikku. Dadaku berdesir aneh, bukan rasa cemburu yang meledak-ledak, melainkan sebuah firasat dingin yang merayap di tulang belakang. Katanya pertemuan dengan kolega lama. Aku segera membuang pikiran buruk itu. Mungkin itu memang teman kuliahnya yang sedang berduka, pikirku menenangkan diri. Bukankah Adrian adalah pria paling jujur yang kukenal? Bukankah pernikahan kami adalah definisi dari kata sempurna? Aku pulang dengan sebuket lili putih, mencoba mengabaikan getaran aneh di hatiku. Namun malam itu, saat Adrian pulang jam 11 malam, aroma parfum yang menempel di jasnya bukan aromaku. Itu adalah aroma mawar yang tajam, sangat berbeda dengan parfum jeruk yang biasa ia gunakan. Bagaimana pertemuannya, Mas? Sapaku sambil membantu melepas jasnya. Melelahkan, Rin, hanya bicara soal masa lalu. Jawabnya tanpa menatap mataku. Ia langsung menuju kamar mandi, meninggalkan jasnya di tanganku.
Aku berdiri mematung di tengah kamar yang luas itu. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kami, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku melihat pantulan diriku di cermin, seorang istri sah yang memegang jas suaminya dengan tangan gemetar, sementara pikiranku tertinggal pada genggaman tangan di kafe sore tadi. Itulah awal dari semuanya, detik di mana kesempurnaan itu mulai menampakkan retakan halusnya. 2 minggu berlalu, namun aroma mawar dari apartemen itu seolah menempel permanen di ingatanku. Rumah kami yang biasanya hangat, kini terasa dingin, meski pemanas ruangan menyala maksimal. Adrian masih ada di sana, secara fisik, namun pikirannya seringkali tertinggal di tempat lain. Puncaknya terjadi pada malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Aku sudah menyiapkan segalanya. Aku mengenakan gaun sutra biru tua yang pernah Adrian puji sebagai gaun favoritnya. Meja makan sudah dihias dengan lilin-lilin kecil dan hidangan istimewa yang kumasak sendiri selama berjam-jam. Aku ingin malam ini menjadi momen penyembuhan bagi kami. Aku ingin merebut kembali perhatian suamiku. Pukul 19, aku duduk menunggu. Pukul 20, lilin-lilin mulai memendek, lelehannya membasahi taplak meja. Pukul 21, pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Hingga akhirnya, pukul 22.30, pintu depan terbuka. Adrian masuk dengan langkah gontai, dasinya sudah longgar, wajahnya tampak sangat kusam. "Mas, kamu lupa hari ini?" Suaraku bergetar, nyaris tidak terdengar. Adrian terpaku menatap meja makan. Untuk sesaat, kulihat rasa bersalah melintas di matanya. Namun itu segera menghilang, digantikan oleh ekspresi defensif yang kini sering ia tunjukkan. "Ya Tuhan, Rin, aku benar-benar minta maaf. Tadi Maya tiba-tiba menelepon. Dia pingsan di rumahnya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku harus membawanya ke unit gawat darurat," ucapnya sambil menjatuhkan diri di sofa. "Kenapa tidak menelepon ambulans, Mas? Kenapa harus kamu?" tanyaku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. Adrian menghela nafas panjang, suara yang kini terdengar seperti sebuah serangan bagiku. "Rin, dia tidak punya siapa-siapa di kota ini. Dia trauma dengan rumah sakit sejak suaminya meninggal. Dia hanya percaya padaku. Bisa tidak kamu sedikit saja punya rasa kemanusiaan?" "Kemanusiaan? Bagaimana dengan perasaanku, Mas? Ini ulang tahun pernikahan kita." Adrian berdiri, suaranya naik 1 oktav, tapi tetap terkontrol. Jenis kontrol yang membuatku merasa seperti orang gila. "Aku menyelamatkan nyawa orang, Arini, sedangkan kamu hanya meributkan soal makan malam dan lilin-lilin ini. Kamu egois sekali." Aku terperangah. Aku yang egois. Aku yang menyiapkan segalanya. Aku yang menunggunya dalam kecemasan, dan kini aku yang dituduh tidak memiliki perasaan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lewat pesan singkat saja?" desaku. "Karena aku sibuk mengurus administrasinya. Aku tidak sempat memegang ponsel." Ia membentak halus, lalu memijat pelipisnya. "Sudahlah, aku mau mandi. Aku capek. Oh, satu lagi. Besok aku akan memindahkan kursi kerja lama di ruang bawah tanah ke apartemen Maya. Dia butuh tempat yang layak untuk mulai bekerja dari rumah agar bisa mandiri." "Kursi itu hadiah dari almarhum ayahku untukmu, Mas," bisiku tidak percaya. Adrian berhenti di depan pintu kamar. Ia menoleh tanpa rasa penyesalan sedikit pun. "Daripada berdebu di sini tidak terpakai, lebih baik bermanfaat untuk orang yang sedang berjuang menyambung hidup, kan? Kamu kan wanita sukses, Rin. Kamu bisa beli 10 kursi seperti itu. Maya tidak seberuntung kamu." Ia menutup pintu kamar dengan bunyi klik yang tajam, meninggalkanku sendirian di ruang makan yang remang-remang. Aku menatap kursi kosong di depanku, kursi yang seharusnya diduduki suamiku. Malam itu, aku menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan. Adrian mulai memperlakukanku seperti pemenang yang tidak butuh bantuan, sementara ia memperlakukan Maya seperti korban yang harus diselamatkan. Ia menggunakan keberhasilan dan kemandirianku sebagai alasan untuk mengabaikanku. Aku duduk di sana di depan makanan yang sudah mendingin, merasa sangat kecil. Aku adalah istri sahnya, pemilik sah rumah ini. Namun entah kenapa, aku merasa seperti orang asing yang sedang mengemis perhatian dari pria yang sudah jatuh hati pada penderitaan wanita lain. Aku mengambil satu suap makananku yang sudah hambar, menelannya bersama air mata yang jatuh tanpa suara. Pagi setelah malam ulang tahun pernikahan yang kelabu itu, rumah terasa seperti medan perang yang sunyi.
Adrian berangkat sangat pagi, bahkan sebelum matahari benar-benar naik, dengan alasan ada pertemuan sarapan dengan klien. Ia bahkan tidak mencium keningku. Saat aku sedang membereskan ruang kerja Adrian, sesuatu yang biasanya dilarang, tapi aku merasa harus mencari sesuatu untuk menenangkan kecurigaanku. Aku menemukan tablet miliknya tertinggal di bawah tumpukan berkas. Biasanya, aku menghormati privasinya, namun luka semalam membuat jemariku bergerak sendiri. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirku sebagai kata sandi. Salah. Aku mencoba tanggal pernikahan kita. Salah. Dadaku berdegup cepat. Iseng, aku memasukkan tanggal lahir yang pernah kudengar saat makan malam di rumah Maya. Klik. Tablet itu terbuka. Duniaku serasa berhenti berputar. Di dalam aplikasi pesan singkat yang tersembunyi, aku menemukan deretan percakapan yang tidak pernah kubayangkan. Bukan sekedar kata-kata manis, tapi sebuah realita paralel. Adrian mengirimkan foto-foto perabot rumah kami kepada Maya. Pilih mana yang kamu suka untuk balkon apartemenmu, Mai? Kursi rotan ini atau yang di taman belakangku? Arini tidak akan sadar kalau satu hilang. Dan balasan Maya membuat jemariku mendingin. Apa saja yang dari kamu, aku suka, Yan. Tapi apa Arini tidak marah? Aku merasa seperti pencuri yang mengambil kebahagiaannya. Jawaban Adrian adalah belati yang paling tajam. Arini wanita yang kuat, Mai. Dia punya segalanya. Dia tidak butuh benda-benda itu untuk merasa bahagia. Sedangkan kamu butuh sentuhan warna di hidupmu yang kelam ini. Biarkan aku yang mengaturnya. Aku duduk di lantai dingin. Jadi selama ini suamiku menganggap kekuatanku sebagai izin untuk menjarah kebahagiaanku demi orang lain. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di layar tablet itu. Sebuah mutasi rekening bank. Nilainya fantastis. Angka yang cukup untuk membeli sebuah mobil mewah baru saja ditransfer ke sebuah rekening atas nama agen properti. Keterangannya, pelunasan sisa cicilan unit 12B, Maya. Adrian tidak hanya membantu biaya hidupnya. Adrian sedang membelikan tempat tinggal secara permanen menggunakan dana cadangan perusahaan yang seharusnya menjadi tabungan masa tua kita. Saat itu juga, pintu depan terbuka. Aku tidak sempat menyembunyikan tablet itu. Adrian masuk kembali ke rumah, rupanya ia sadar tabletnya tertinggal. Langkah kakinya terhenti tepat di pintu ruang kerja saat melihatku duduk bersimpuh di lantai dengan layar yang masih menyala. Suasana menjadi sangat mencekam. Keheningan itu seolah bisa diiris dengan pisau. Rin, suaranya rendah, bukan suara lembut yang biasa, melainkan suara peringatan. Sejak kapan kamu lancang membuka milik pribadiku? Aku berdiri, mencoba menahan getaran di lututku. Aku mengangkat tablet itu. Milik pribadi? Mas, ini uang perusahaan kita. Uang yang kita kumpulkan dengan lembur dan keringat bersama. Kamu melunasi apartemen untuknya? Adrian berjalan mendekat, merebut tablet itu dari tanganku dengan kasar, tapi tanpa sentuhan fisik. Matanya berkilat marah. Kamu tidak mengerti situasinya, Arini. Maya diusir oleh keluarga meninggal suaminya. Dia hampir gelandangan. Apa kamu mau aku membiarkan teman masa kecilku tidur di jalanan sementara kita tidur di kasur empuk? Dia punya keluarga, Mas. Dia punya saudara. Kenapa harus kamu? Teriakku, suaraku pecah. Karena aku yang dia punya, balas Adrian membentak. Kenapa kamu jadi wanita yang begitu materialis dan pendendam? Uang itu bisa dicari lagi, tapi nyawa dan kesehatan mental orang tidak bisa diganti. Ia menatapku dengan tatapan jijik, seolah-olah aku adalah monster yang tidak berasa. Dengar, Arini, jika kamu terus-menerus mengungkap masalah ini dan bersikap kenak-kanakan, mungkin benar kata orang, kamu hanya mencintai hartaku, bukan jiwaku. Kamu membuatku merasa bersalah hanya karena aku menjadi orang baik. Ia berbalik pergi membanting pintu ruang kerja hingga bingkai foto pernikahan kami di dinding bergetar dan miring. Aku terisak tanpa suara. Dia baru saja memutarbalikkan kenyataan. Dia yang berkhianat secara finansial dan perasaan, tapi dia yang membuatku merasa seperti penjahat. Di rumahku sendiri, aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah karena mencoba mempertahankan apa yang menjadi hakku. Setelah pertengkaran di ruang kerja, aku berharap Adrian akan merenung. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dia mendiamkanku selama 3 hari. Dia tidur di sofa ruang tamu dan menolak memakan masakan yang kubuat, seolah-olah menyentuh apapun dariku adalah sebuah dosa. Hingga pada sore hari keempat, Adrian tiba-tiba pulang membawa sebuket mawar putih, bunga kesukaanku. Wajahnya tidak lagi dingin, melainkan tampak sangat kuyu dan penuh penyesalan. Rin, panggilnya lembut, duduk di sampingku di sofa. Aku minta maaf, aku terlalu emosional kemarin.
Aku hanya stres karena tekanan pekerjaan dan kondisi Maya yang terus menurun. Aku tidak bermaksud membentakmu. Hatiku yang sempat membeku mulai sedikit mencair. Itulah kelemahanku. Aku selalu ingin percaya bahwa suamiku adalah orang baik yang tersesat. Tapi uang itu, Mas, itu keterlaluan, bisikku. Adrian menggenggam tanganku. Itu pinjaman, Rin. Maya akan mencicilnya setelah dia mulai bekerja nanti. Aku hanya ingin memastikan dia punya atap di atas kepalanya. Bukankah kita diajarkan untuk membantu sesama? Sebelum aku sempat menjawab, ponsel Adrian berbunyi. Dia tidak menjauh. Dia justru sengaja menyalakan loudspeaker, seolah ingin menunjukkan padaku bahwa tidak ada yang disembunyikan. Halo Yan, suara Maya terdengar parau, seperti orang yang baru saja menangis hebat. Maaf mengganggu, aku hanya ingin bilang, terima kasih. Tapi aku tidak bisa menerima apartemen itu. Aku tidak ingin Arini membenciku. Lebih baik aku pulang ke desa dan bekerja serabutan saja. Adrian menatapku. Matanya seolah bicara. Lihat, dia begitu tulus, sedangkan kamu begitu curiga. Tidak, Mai. Jangan bicara begitu. Arini wanita yang bijaksana. Dia mengerti, jawab Adrian tenang. Lalu dia menatapku tajam namun lembut. Iya kan, Rin? Kamu tidak keberatan kan kalau kita membantu sedikit lagi sampai dia stabil? Aku merasa seperti terjepit di antara dua karang. Jika aku bilang tidak boleh, aku akan terlihat seperti wanita jahat yang membiarkan seorang janda menderita. Jika aku bilang iya, aku sedang menyerahkan harga diriku untuk diinjak-injak. Aku hanya ingin transparan, Mas, jawabku terbata. Tentu, malam ini, untuk membuktikannya, kita semua makan malam bersama. Maya yang mengundang sebagai bentuk terima kasih, ujar Adrian dengan semangat yang dipaksakan. Kami pergi ke sebuah restoran kecil yang sunyi. Di sana, Maya tampil sangat berbeda. Dia mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan berlebih, tampak sangat rapuh. Sepanjang malam dia tidak berhenti memujiku. Arini sangat hebat ya, Yan. Bisa mengurus perusahaan, bisa tetap cantik. Tidak seperti aku, mengurus diri sendiri saja aku gagal, ucap Maya sambil menunduk. Adrian mengelus punggung tangan Maya di depanku. Setiap wanita punya kekuatannya sendiri, Mai. Kamu punya kelembutan yang tidak dimiliki orang lain. Rasanya seperti ada duri yang tersangkut di tenggorokanku. Namun puncaknya adalah ketika Maya mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ini untukmu, Arini, sebagai tanda maaf karena aku sudah merepotkan suamimu, katanya. Aku membukanya. Itu adalah sebuah bros antik. Aku tahu bros itu. Itu adalah bros milik Ibu Adrian, ibu mertuaku, yang katanya hilang setahun lalu. Dari mana kamu mendapatkan ini, Maya? Suaraku meninggi. Oh, itu Adrian yang memberikan padaku beberapa bulan lalu, karena katanya aku butuh sesuatu untuk menopang rasa percaya diriku saat mencari kerja. Jawab Maya polos, sementara Adrian mendadak pucat. Aku menatap Adrian. Itu adalah pusaka keluarga yang seharusnya diberikan kepadaku sebagai menantu sah. Mas, kamu bilang ini hilang saat kita pindah rumah? Rin, tolong jangan buat keributan di sini, bisik Adrian, suaranya mulai bergetar karena marah yang tertahan. Maya sedang tidak stabil. Jangan bahas soal benda mati sekarang. Benda mati? Ini kehormatanku sebagai istrimu, Mas. Tiba-tiba Maya mulai terengah-engah. Dia memegangi dadanya, matanya terpejam kuat. Sesak! Yan, aku sesak! Maafkan aku! Arini, maafkan aku! Adrian langsung berdiri, mengabaikanku sepenuhnya. Dia memapah Maya, membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Lihat apa yang kamu lakukan, Arini. Kamu selalu mementingkan ego daripada nyawa orang lain. Kamu puas sekarang, membuat dia kumat. Mereka pergi meninggalkan aku di meja makan yang penuh dengan makanan yang belum tersentuh. Orang-orang di restoran menatapku seolah-olah aku adalah istri kejam yang baru saja menindas seorang wanita malang. Aku duduk sendirian, memegang bros yang seharusnya milikku, namun kini terasa seperti besi panas yang membakar kulitku. Aku adalah istri sah, tapi di tempat ini, di depan suamiku sendiri, aku merasa seperti orang ketiga yang sedang menghancurkan kebahagiaan mereka. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memiliki hati Adrian? Pagi itu suasana rumah sedingin es. Adrian tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia pulang dini hari setelah mengantar Maya. Saat aku mencoba menyiapkan sarapannya, dia hanya melewati meja makan dan mengambil kunci mobilnya. Mas, hari ini ada acara gala dinner tahunan di kantormu kan? Aku sudah menyiapkan kebaya yang senada dengan jasmu. Adrian menghentikan langkahnya di depan pintu. Dia tidak menoleh. Kamu tidak perlu datang. Jantungku seperti berhenti berdetak.
Maksudmu? Itu acara besar. Semua direksi membawa pasangan mereka. Aku selalu mendampingimu setiap tahun, Mas. Adrian berbalik. Wajahnya tampak sangat datar. Kondisi kita sedang tidak baik. Aku tidak ingin kita bertengkar di depan kolega dan memalukan namaku. Lagi pula aku sudah meminta Maya untuk datang sebagai perwakilan dari firma hukum barunya, mitra bisnis yang sedang aku bantu. Itu lebih profesional daripada membawa istri yang wajahnya penuh amarah. Kamu sadar apa yang kamu katakan, Mas? Suaraku meninggi. Rasa sakitnya sudah tak tertahankan. Kamu membawa wanita lain ke acara kantormu sendiri dan melarang istri sahmu datang? Ini soal bisnis, Arini. Jangan sempit pikir, bentaknya. Maya butuh relasi untuk bangkit. Kamu sudah punya segalanya. Biarkan dia mendapatkan satu malam untuk membangun masa depannya. Dia pergi meninggalkan deru mesin mobil yang terdengar seperti ejekan di telingaku. Aku tidak bisa tinggal diam. Harga diriku yang tersisa memberontak. Aku tetap berdandan. Aku mengenakan kebaya terbaikku, memulas wajahku dengan riasan paling berani, dan berangkat ke gedung pertemuan itu dengan taksi. Aku harus menunjukkan bahwa aku masih ada. Namun, pemandangan di ballroom itu menghancurkan seluruh kekuatanku. Dari kejauhan aku melihat Adrian. Dia tertawa lebar, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak aku lihat di rumah. Di sampingnya Maya berdiri dengan anggun mengenakan gaun hitam yang sangat elegan, gaun yang kiraku beli dengan uang suamiku. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Saat beberapa kolega menyapa mereka, aku mendengar Adrian menjawab dengan santai. Ya, ini Maya, seseorang yang sangat spesial bagi keberlangsungan bisnis saya sekarang. Langkahku terhenti saat seorang pelayan menghalangiku. Mohon maaf Ibu, boleh saya lihat undangannya? Saya istri Pak Adrian, jawabku tegas. Pelayan itu melihat daftar tamu di tabletnya, lalu menatapku dengan tatapan kasihan. Mohon maaf sekali Ibu Arini, nama Ibu sudah dicoret dari daftar undangan atas permintaan Bapak Adrian sendiri 10 menit yang lalu. Beliau mengatakan jika Ibu datang, petugas keamanan diminta untuk mengantar Ibu keluar agar tidak mengganggu jalannya acara. Duniaku runtuh. Di depan pintu masuk itu, aku berdiri mematung sementara orang-orang mulai berbisik. Aku bisa melihat Adrian dari kejauhan. Dia melihatku, matanya bertemu denganku selama 1 detik, namun dia segera memalingkan wajah dan kembali tertawa bersama Maya. Aku merasa seperti pengemis yang mencoba masuk ke pesta bangsawan. Aku adalah istri sah yang membangun perusahaan itu bersamanya sejak masih menyewa ruko kecil. Namun kini aku bahkan tidak diizinkan masuk ke pintu depannya. Aku berbalik dan berjalan keluar gedung dengan kepala tegak, meski air mata membanjiri wajahku. Di bawah lampu jalanan yang remang-remang, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Adrian tidak sedang tersesat. Dia sedang sadar sepenuhnya menggantikan posisiku. Malam itu, di dalam taksi yang membawaku pulang, aku mengepalkan tangan. Rasa sedihku mulai menguap, berganti dengan sesuatu yang lebih dingin dan tajam. Cukup menjadi korban, bisikku dalam hati. Jika dia ingin aku menjadi orang asing dalam hidupnya, maka aku akan menjadi orang asing yang paling tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Malam penghinaan di gedung pertemuan itu menjadi alarm yang membangunkan jiwaku yang selama ini tertidur karena cinta. Aku tidak menangis saat sampai di rumah. Aku tidak lagi menunggu di sofa sampai ia pulang. Sebaliknya, aku masuk ke kamar tamu, mengunci pintu, dan menyalakan laptop. Selama ini, aku adalah istri yang terlalu percaya. Aku menyerahkan semua urusan keuangan kantor sepenuhnya kepada Adrian karena aku ingin fokus mengurus kenyamanannya. Namun sekarang, aku sadar, kepercayaan tanpa pengawasan adalah pintu menuju kehancuran. Jika kamu menganggapku sebagai musuh, Mas, maka aku akan menjadi musuh yang paling teliti, bisikku pada kegelapan malam. Pagi harinya, Adrian pulang dengan sisa aroma pesta yang masih menempel. Ia mengetuk pintu kamar tamu dengan kasar. "Rin, buka pintunya. Apa-apaan kamu mengunci diri seperti ini? Kamu sengaja ingin membuatku merasa bersalah," teriaknya dari luar. Aku membuka pintu dengan tenang. Wajahku datar, tanpa riasan, namun mataku tajam. "Aku hanya butuh ruang untuk berpikir, Mas. Bukankah kamu yang bilang aku harus berhenti bersikap kekanak-kanakan? Ini caraku menjadi dewasa." Adrian tampak terkejut melihat ketenanganku. Ia mengira akan mendapati wanita yang menangis terseduh-seduh memohon penjelasan. "Bagus kalau kamu sadar. Kejadian semalam itu terpaksa kulakukan karena aku tahu kamu akan membuat keributan jika masuk." "Aku mengerti," jawabku singkat, lalu berjalan melewatinya menuju dapur. "Tujuanku sekarang jelas.
Aku harus mengumpulkan bukti aliran dana perusahaan secara legal sebelum Adrian menyadarinya. Aku menghubungi Pak Baskara, akuntan senior yang sudah bekerja denganku sejak awal perusahaan berdiri. Dia adalah orang satu-satunya yang masih menaruh hormat padaku di kantor itu. Kami bertemu secara rahasia di sebuah taman kota yang sepi. "Ibu Arini, saya sebenarnya sudah lama ingin bicara," ucap Pak Baskara dengan wajah cemas. "Pak Adriel meminta saya untuk mengalihkan dana dari akun biaya tak terduga ke sebuah yayasan baru bernama Maya Peduli. Katanya itu untuk kegiatan sosial perusahaan." Jantungku berdegup kencang. Yayasan? Apakah yayasan itu punya izin resmi? Pak Baskara menggeleng. "Itu hanya akun penampungan, Bu, atas nama pribadi Ibu Maya. Saya tidak bisa menolak karena Pak Adrian adalah pimpinan utama, tapi hati kecil saya merasa ada yang salah." Aku menggenggam tangan Pak Baskara. "Tolong saya, Pak. Berikan saya salinan semua transaksi itu. Bukan untuk menghancurkan perusahaan, tapi untuk menyelamatkannya. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kita akan bangkrut karena kepentingan pribadi." Rintangannya berat. Adrian mulai mencurigai gerak-gerikku. Ia memasang asisten baru di kantor, seorang mata-mata yang bertugas melaporkan siapa saja yang menemuiku. Bahkan, aksesku ke sistem keuangan pusat mulai dibatasi secara perlahan. Sore itu, saat aku pulang dari pertemuan rahasia, aku mendapati Maya duduk manis di ruang tamuku. Ia sedang menyeduh teh menggunakan cangkir keramik peninggalan ibuku. "Hai Arini," sapa Maya dengan senyum yang tampak sangat tulus, namun terasa berbisa. "Adrian bilang aku boleh mampir untuk mengambil beberapa berkas bisnis yang tertinggal. Maaf ya, aku langsung masuk saja. Tadi pintunya tidak dikunci oleh asisten rumah tanggamu." Aku berjalan mendekat, tidak melepaskan tas kerjaku. "Satu hal yang harus kamu tahu, Maya, di rumah ini ada aturan, dan salah satu aturannya adalah tamu tidak menyentuh barang pribadi pemilik rumah tanpa izin." Maya meletakkan cangkir itu dengan gerakan yang disengaja dibuat bergetar. "Maaf, aku tidak bermaksud. Aku hanya merasa kita sudah seperti keluarga karena Adrian selalu bilang begitu." Tepat saat itu, Adrian masuk. Ia melihat wajah Maya yang mendadak muram dan aku yang berdiri tegak di depannya. "Ada apa lagi ini, Arini? Baru saja aku pulang, kamu sudah menindas Maya lagi." "Aku tidak menindasnya, Mas. Aku hanya mengingatkan soal sopan santun. Tapi sepertinya di rumah ini sopan santun memang sudah menjadi barang langka." Aku berjalan menuju tangga, namun sebelum naik aku berbalik. "Oh ya, Mas. Aku sudah memutuskan. Mulai besok, aku akan kembali berkantor setiap hari. Sebagai 50% pemilik saham perusahaan, kurasa aku punya hak untuk duduk kembali di kursiku." Wajah Adrian pucat, sementara Maya mengkerutkan keningnya. Perang dingin ini baru saja dimulai, dan kali ini aku tidak akan membiarkan diriku merasa seperti orang asing di tanahku sendiri. Keputusanku untuk kembali ke kantor rupanya memicu alarm bahaya bagi Adrian. Namun, ia tidak melawan sendirian. Ia mengeluarkan kartu as yang paling sulit kukalahkan, ibu mertuaku, Mama Dahlia. Siang itu, saat aku sedang bersiap pergi ke kantor dengan setelan blazer yang tegas, pintu rumah terbuka tanpa ketukan. Mama Dahlia masuk dengan wajah yang tertekuk tajam. Di belakangnya, Maya mengekor dengan menunduk, memegang tas tangan dengan jemari yang gelisah, sebuah akting yang paling sempurna. "Arini, apa-apaan ini?" Suara Mama Dahlia memecah keheningan. "Adrian bilang kamu mau mengacau di kantor. Kamu mau mempermalukan suamimu di depan karyawan." "Bukan mengacau, Ma. Arini hanya menjalankan hak Arini sebagai pemilik saham. Perusahaan sedang tidak stabil secara finansial." "Alasan?" Mama Dahlia menggebrak meja ruang tamu. "Kamu itu cemburu, kan? Kamu cemburu karena Adrian membantu Maya. Kasihan Maya ini, Rin. Dia yatim piatu, janda, tidak punya siapa-siapa. Sedangkan kamu punya segalanya. Kenapa hatimu begitu picik?" Aku menatap Maya. Wanita itu menyeka sudut matanya yang kering. "Ma," kataku pelan namun tegas, "membantu itu ada batasnya. Tapi kalau sudah menggunakan uang perusahaan tanpa izin dan membawa orang luar ke urusan internal, itu namanya bukan membantu, tapi merusak." Mama Dahlia melangkah mendekat, menatapku dengan pandangan meremehkan. "Dengar ya Arini, sejak dulu saya setuju Adrian menikahimu, karena kamu pintar cari uang. Tapi sekarang saya sadar, wanita yang terlalu pintar itu susah diatur. Maya ini jauh lebih pantas menjadi pendamping Adrian. Dia lembut, penurut, dan tahu cara menghargai laki-laki. Tidak seperti kamu yang selalu merasa setara dengan suami." Dek, kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Adrian. Selama ini aku mengabdi pada keluarga ini,
membiayai pengobatan Mama Dahlia di luar negeri, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Ternyata, di matanya aku hanyalah mesin pencari uang yang gagal karena aku punya harga diri. Jadi Mama lebih mendukung wanita yang menghabiskan uang anak Mama daripada istri yang melindunginya? Tanyaku dengan suara bergetar. Jangan berani-berani kamu menceramahi aku, bentak Mama Dahlia. Sekarang, batalkan niatmu ke kantor. Kalau kamu tetap pergi, jangan harap aku akan menganggapmu menantu lagi. Aku akan memastikan Adrian menceraikanmu dan menikahi Maya agar keluarga ini tenang. Maya tiba-tiba maju, memegang tangan Mama Dahlia. Sudah, Ma, jangan karena Maya hubungan Mama dan Arini rusak. Biar Maya saja yang pergi jauh. Tidak, Mai, kamu tetap di sini, tegas Mama Dahlia. Lalu ia menoleh kepadaku. Lihat, bahkan di saat kamu menjatuhkannya, dia masih memikirkanmu. Kamu tidak malu? Rintangan ini terasa begitu berat. Di satu sisi ada suami yang manipulatif, di sisi lain ada ibu mertua yang menjadi tambeng bagi si orang ketiga. Aku merasa dikeroyok di dalam rumah yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Aku terdiam sejenak, menatap mereka bertiga, karena Adrian baru saja muncul di balik pintu, berdiri di samping ibunya. Mereka membentuk barisan kokoh yang melawanku. Aku mengambil tas kerjaku, menatap Mama Dahlia dengan tatapan yang belum pernah kuberikan sebelumnya. Ma, Arini menghormati Mama sebagai ibu, tapi Arini tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Mama, menghancurkan apa yang sudah Arini bangun dengan kerja keras. Jika Mama menganggap kelembutan palsu Maya lebih berharga daripada kejujuranku, silahkan. Tapi kantor itu adalah milikku juga, dan aku akan tetap pergi. Aku keluar rumah dengan jantung yang berdegup kencang. Aku tahu setelah hari ini, serangan mereka akan lebih kejam. Namun aku juga tahu, diam hanya akan membuat mereka semakin berkuasa menghancurkanku. Langkahku memasuki lobi kantor terasa sangat berat, namun punggungku tetap tegak. Aku bisa merasakan tatapan para karyawan, campuran antara rindu, bingung, dan cemas. Sudah hampir setahun aku jarang menginjakan kaki di sini, sejak Adrian memintaku untuk istirahat dan menikmati hidup sebagai istri. Namun saat aku sampai di depan ruangan direksi, yang seharusnya adalah ruanganku, aku mendapati sebuah pemandangan yang membuat dadaku sesak. Papa nama, Arini, direktur operasional, telah hilang. Digantikan oleh pintu kayu polos tanpa nama. Saat kubuka, ruangan itu telah berubah menjadi ruang penyimpanan berkas-berkas lama. Debu tipis menutupi meja kerjaku yang dulu selalu rapi. Maaf Bu Arini, suara asisten pribadi Adrian, Doni, terdengar dari belakang. Ia tampak tidak enak hati. Atas perintah Pak Adrian minggu lalu, ruangan ini dialihfungsikan. Beliau bilang, ibu sudah tidak aktif lagi. Aku menggempalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Di mana Pak Adrian? Beliau sedang di ruang rapat utama, Bu. Ada presentasi proyek baru bersama Ibu Maya. Aku tidak menunggu jawaban lagi. Aku melangkah menuju ruang rapat. Tanpa mengetuk, aku membuka pintu ganda itu dengan keras. Di dalam, Adrian sedang berdiri di depan layar proyektor, sementara Maya duduk di kursi yang dulu biasa kududuki, tepat di sebelah kursi pimpinan. Seluruh jajaran manajer menoleh ke arahku. Keheningan yang mencekam menyergap ruangan. Arini, sedang apa kamu di sini? Adrian bertanya dengan nada yang sangat tenang, seolah aku adalah tamu tak undang yang masuk ke sebuah pesta pribadi. Aku sedang bekerja, Mas, di perusahaanku sendiri. Jawabku tegas. Aku berjalan mendekat ke arah meja rapat, menatap Maya yang tampak terkejut, namun segera memasang wajah korban andalannya. Maya, silahkan berdiri. Kamu duduk di kursi pimpinan operasional. Itu kursi saya. Maya menoleh pada Adrian dengan mata berkaca-kaca. Maaf, Yan, aku tidak tahu kalau aku salah duduk. Aku hanya ingin membantu mencatat. Duduk di situ, Maya. Jangan bergerak. Perintah Adrian dingin. Lalu ia menatapku. Rin, jangan buat keributan di depan staf. Maya di sini sebagai konsultan branding eksternal. Dia punya kapasitas. Sedangkan kamu sudah ketinggalan banyak perkembangan setahun ini. Kamu hanya akan menghambat kami. Inilah ujian kesabaranku. Adrian tidak menyerangku dengan kekerasan, tapi dengan meremehkan intelektualku di depan orang-orang yang dulu kupimpin. Menghambat? Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Menghambat aliran dana pribadimu ke rekening Maya maksudmu? Wajah Adrian menegang. Para manajer mulai berbisik-bisik. Cukup, Arini, masuk ke ruanganku sekarang, bentak Adrian sambil mematikan proyektor.
Di dalam ruangannya, Adrian meledak. "Apa yang kamu mau? Uang? Apartemen lagi? Sebutkan saja angkanya. Tapi jangan permalukan aku di kantor. Aku mau keadilan, Mas. Aku mau kamu memutus hubungan profesional dengan wanita yang tidak punya kompetensi ini. Dia menghancurkan reputasi perusahaan kita." Adrian tertawa sinis. "Kompetensi? Dia lebih kompeten dalam menenangkan jiwaku daripada kamu yang selalu menuntut dan mengatur. Dengar Arini, jika kamu tetap memaksa ingin berkantor, silahkan. Tapi jangan harap ada meja untukmu. Kamu bisa duduk di lobi atau di kantin. Kamu keterlaluan, Mas. Aku hanya melakukan apa yang perlu untuk menjaga kedamaian hidupku," jawabnya sambil kembali ke mejanya. "Satu lagi, mulai besok, kartu kredit perusahaan yang kamu pegang akan dinonaktifkan. Karena kamu bilang perusahaan sedang sulit, kita harus mulai berhemat, bukan?" Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur yang mulai mengeras menjadi baja. Adrian mencoba mematikan aksesku, merusak reputasiku, dan membiarkan wanita lain menduduki tahtaku. Namun saat aku berjalan melewati meja sekretaris, aku melihat sebuah map kuning yang tertinggal di atas meja Maya. Isinya adalah brosur perjalanan ke luar negeri untuk 2 orang, bertanggal minggu depan. Sebuah rencana besar mulai terbentuk di kepalaku. Jika mereka ingin bermain di belakangku, maka aku akan memainkan permainan yang jauh lebih besar. Setelah penghinaan di kantor, aku tidak lagi melawan dengan amarah yang meledak. Aku belajar satu hal. Adrian sangat mencintai image-nya sebagai pria baik. Maka aku akan menggunakan image itu untuk menjebaknya. Malam itu, aku menyambut Adrian pulang dengan senyuman yang paling manis. Senyuman yang selama ini hilang. Aku bahkan menyiapkan makan malam favoritnya dan menyalakan aromaterapi yang menenangkan. "Mas," panggilku lembut saat ia sedang melepas sepatu. "Aku sudah merenung. Mungkin benar katamu. Aku terlalu stres dan cemburu berlebihan. Aku minta maaf soal keributan di kantor tadi siang." Adrian mengerutkan kening, menatapku curiga. "Kamu serius, Rin? Kamu tidak sedang merencanakan sesuatu, kan?" "Sama sekali tidak." Aku mendekat, merapikan rambutnya yang berantakan. "Aku hanya lelah bertengkar. Bagaimana kalau kita memperbaiki semuanya?" Aku melihat brosur liburan di meja Maya tadi. "Apakah itu untuk kita? Untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita yang tertunda?" Adrian terdiam. Aku tahu dia terjebak. Brosur itu pasti untuknya dan Maya. Tapi dia tidak mungkin mengakuinya sekarang saat aku sedang bersikap begitu baik. Iya Rin, aku memang berencana mengajakmu. Tapi Maya juga sedang depresi berat. Dokter menyarankannya untuk melihat suasana baru, agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Apa kamu berkenan? Kalau dia ikut, kita bisa menjaganya bersama. Hatiku perih luar biasa. Dia bahkan tidak malu memintaku membawa selingkuhannya dalam perjalanan pribadi kita. Namun aku mengangguk pelan. Jika itu untuk kemanusiaan, aku setuju, Mas. Kita bawa Maya bersama kita. Aku bisa melihat napas Adrian berhembus lega. Dia merasa menang. Dia merasa berhasil menjinakkan istrinya, sekaligus membahagiakan wanitanya. Dia tidak tahu bahwa setuju untuk pergi adalah langkah pertamaku untuk menghancurkannya. Selama seminggu persiapan, aku berpura-pura sangat antusias. Aku membantu Maya menyiapkan koper, bahkan membelikan gaun baru yang sangat cantik. "Terima kasih Arini, kamu sungguh berhati malaikat," ucap Maya dengan nada yang sangat menjijikan di telingaku. "Aku merasa sangat berdosa pernah berpikir buruk tentangmu." "Tidak apa-apa, Mai. Nikmati saja perjalanannya," jawabku sambil tersenyum misterius. Kami berangkat ke sebuah resort mewah di tepi tebing yang sangat sunyi dan tersembunyi. Tempat itu indah, tapi bagiku itu adalah panggung eksekusi. Adrian memesan 2 kamar yang berseberangan. Malam pertama di resort, Adrian mengajak kami makan malam di pinggir pantai. Suasana sangat romantis, namun perhatian Adrian 100% tertuju pada Maya. Ia memotongkan daging untuk Maya, menyelimuti bahu Maya saat angin laut bertiup dingin, dan mengabaikan piringku yang kosong. "Mas, aku merasa sedikit pusing. Aku mau kembali ke kamar lebih dulu ya," pamitku. "Oh ya sudah, kamu istirahat saja Rin. Aku akan menemani Maya sebentar lagi di sini, sampai dia menghabiskan minumannya," jawab Adrian tanpa sedikit pun niat untuk mengantarku. Aku berjalan menuju kamar, tapi tidak untuk tidur. Aku langsung menuju kamar Adrian. Sebagai istrinya, aku memiliki kartu akses cadangan.
Di sana aku mulai melakukan misi utamaku. Aku membuka tas kerja yang selalu Adrian bawa bahkan saat liburan. Di dalamnya terdapat laptop perusahaan. Dengan tangan gemetar namun pasti, aku memasukkan flash disk yang sudah disiapkan oleh Pak Baskara. Aku mulai menyalin semua dokumen rahasia, bukti transfer ke rekening Maya pribadi, dan yang paling penting, kontrak kerja ilegal yang ditandatangani Adrian tanpa persetujuan Dewan Komisaris. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari lorong. Itu suara Adrian dan Maya. Kamu cantik sekali malam ini. Aku merasa jauh lebih hidup saat bersamamu daripada saat di rumah. Suara Adrian terdengar sangat dekat di balik pintu. Tapi Arini, dia istri yang sempurna, Yan. Apa kamu tidak merasa bersalah? Suara Maya terdengar manja. Sempurna? Dia seperti robot, dingin dan terlalu kuat. Laki-laki butuh wanita yang membutuhkannya, bukan wanita yang bisa melakukan segalanya sendiri seperti dia. Aku bersembunyi di balik gorden balkon yang gelap. Jantungku berdegup kencang hingga terasa sakit. Aku melihat bayangan mereka masuk ke dalam kamar. Mereka tidak menyadari keberadaanku. Di bawah sinar bulan, aku menyaksikan suamiku memeluk wanita lain di kamar yang seharusnya menjadi tempat kami memperbaiki hubungan. Aku memejamkan mata, menggenggam flash disk di tanganku erat-erat. Air mataku jatuh, tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata perpisahan. Terima kasih atas pengakuanmu, Mas. Bisikku dalam hati. Kamu baru saja memberiku kekuatan untuk tidak menyisakan sedikit pun belas kasihan saat aku menjatuhkanmu nanti. Aku keluar dari persembunyian di balkon dengan jantung yang masih bergemuruh. Berhasil menyelinap keluar kamar tepat saat mereka sedang asyik berbincang di sofa. Malam itu, di kamarku sendiri, aku tidak tidur. Aku menatap flash disk di tanganku, senjata yang akan mengakhiri penderitaanku. Namun, Adrian ternyata selangkah lebih maju dalam permainan catur ini. Pagi harinya saat kami bersiap untuk sarapan, suasana mendadak berubah mencekam. Bukannya mengajakku makan, Adrian masuk ke kamarku dengan wajah merah padam. Ia melempar sebuah map ke atas tempat tidur. Apa ini Arini? Suaranya rendah namun penuh ancaman. Aku membuka map itu. Isinya adalah foto-foto pertemuanku dengan Pak Baskara di Taman Kota, serta salinan rekaman CCTV saat aku masuk ke ruang kerjanya semalam. Kamu memata-matai suamimu sendiri. Kamu ingin menghancurkanku dengan bukti-bukti finansial itu. Adrian mendekat. Suaranya naik 1 oktav. Aku sudah tahu kamu akan melakukan ini. Itulah kenapa aku sengaja membiarkanmu mengambil data itu. Data yang kamu salin semalam, itu data palsu, Arini. Aku sudah mengubahnya sejak kamu bilang ingin kembali ke kantor. Aku terpaku. Dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Dan satu lagi, lanjut Adrian sambil tersenyum sinis. Aku sudah melaporkan Pak Baskara ke pihak berwajib atas tuduhan pembocoran rahasia perusahaan dan penggelapan dokumen. Jika kamu berani menggunakan data itu, kamu juga akan terseret sebagai kaki tangannya. Mas, kamu menjebak orang yang tidak bersalah demi menutupi kesalahanmu. Suaraku bergetar karena tidak percaya. Aku melindungi masa depanku, bentaknya. Tiba-tiba Maya muncul di ambang pintu. Ia menangis terseduh-seduh, namun tatapannya padaku sangat dingin. Arini, kenapa kamu sekejam itu? Kamu ingin memenjarakan suamimu sendiri. Padahal Adrian melakukan semua itu juga untuk memastikan perusahaan tetap berjalan saat kamu sibuk dengan egomu. Adrian merangkul bahu Maya. Lihat, Rin, bahkan Maya lebih peduli pada keselamatanku daripada istriku sendiri. Mulai hari ini, aku menyatakan Maya sebagai asisten pribadi dengan otoritas penuh atas seluruh jadwal dan akses komunikasiku. Kamu tidak akan bisa menyentuhku lagi. Aku merasa oksigen di sekitarku menipis. Semua rencana yang kususun rapi hancur dalam sekejap. Adrian tidak hanya mengkhianati hatiku, dia sedang mencoba mematikan karakterku secara hukum dan profesional. Sekarang, ucap Adrian sambil mengambil paksa tas kerjaku, mencari flash disk itu dan mematahkannya di depan mataku. Pilihannya cuma 2, kamu diam, duduk manis di rumah sebagai pajangan, dan biarkan aku mengurus Maya. Atau aku akan memastikan namamu hancur di dunia bisnis dan kamu berakhir di balik jeriji besi bersama akuntan tuamu itu. Ia keluar dari kamar bersama Maya, meninggalkanku dalam kehampaan. Aku jatuh terduduk di lantai.
Usaha pertamaku gagal total. Aku telah meremehkan betapa gelapnya hati pria yang pernah kupuja ini. Aku kini benar-benar sendirian, tanpa bukti, tanpa dukungan, dan di bawah ancaman orang yang paling tahu kelemahanku. Di titik ini, aku merasa suaraku telah hilang sepenuhnya di rumah yang ku bangun sendiri. Sekembalinya dari resort, rumah kami berubah menjadi penjara yang mewah. Adrian melakukan pengasingan total terhadapku. Ia mengganti semua asisten rumah tangga dengan orang-orang baru yang hanya patuh kepadanya. Tugasku kini hanya satu, diam dan terlihat baik-baik saja di depan publik. Puncaknya terjadi saat acara kumpul keluarga besar di rumah Mama Dahlia. Mama Dahlia, "Rin, pakai kalung ini," perintah Adrian sambil menyodorkan sebuah perhiasan perak. "Tersenyumlah, jangan sampai ada yang tahu kalau kita sedang bermasalah. Ingat, nasib Pak Baskara ada di tanganku." Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Di rumah Mama Dahlia, semua orang sudah berkumpul. Namun yang membuat jantungku berdenyut sakit adalah keberadaan Maya di sana. Ia duduk di samping Mama Dahlia, membantu memotong buah, seolah dia adalah menantu idaman yang baru. "Oh, Arini datang," sapa Mama Dahlia dingin tanpa menoleh kepadaku. "Mai, tolong ambilkan teh untuk Arini. Dia pasti lelah karena sudah lama tidak melakukan apa-apa di rumah." Maya berdiri dengan wajah manis yang dibuat-buat. "Ini tehnya Mbak Arini." Mbak Arini kelihatan pucat sekali. "Apa Mbak sedang sakit?" Aku mencoba membuka suara. "Aku baik-baik saja, Ma. Aku hanya ingin bicara soal rencana perusahaan ke depan." "Berhenti, Arini," potong Mama Dahlia tajam. "Tuh kan, Adrian sudah menceritakan semuanya. Dia bilang kamu sedang mengalami gangguan kecemasan dan mulai berhalusinasi soal keuangan perusahaan. Kamu bahkan mencoba menfitnah suamimu sendiri. Tega sekali kamu." Aku terperangah. Adrian sudah menyebarkan narasi bahwa aku sakit mental kepada seluruh keluarga besar. "Mah, itu tidak benar. Adrian yang..." "Cukup." Adrian menengahi. Suaranya terdengar sangat lembut namun penuh manipulasi. "Tuh kan, Mah, dia mulai lagi. Rin, sayang, ayo kita pulang saja kalau kamu mulai merasa gelisah. Maaf ya semuanya. Arini memang sedang dalam masa pengobatan. Mohon maklum kalau bicaranya agak melantur." Para sepupu dan kerabat menatapku dengan tatapan kasihan bercampur ngeri. Aku melihat mereka saling berbisik. "Kasihan sekali ya, padahal pintar, tapi ternyata jiwanya terguncang. Mungkin karena tekanan pekerjaan dulu." Aku mencoba berteriak, menjelaskan bahwa aku sehat, bahwa aku korban. Namun semakin aku membela diri, semakin orang-orang percaya pada kata-kata Adrian. Suaraku seperti teredam di bawah air. Aku berbicara, tapi tidak ada yang mendengar. Maya menghampiriku membisikkan sesuatu di telingaku saat yang lain tidak melihat. "Percuma, Arini. Di mata mereka, aku adalah penolong dan kamu adalah beban. Kamu sudah kehilangan duniamu." Malam itu di perjalanan pulang, Adrian menatapku lewat spion mobil. "Lihat, betapa mudahnya aku menghapus suaramu, Rin. Jangan pernah mencoba melawan lagi. Tidak ada yang akan percaya pada wanita yang dianggap gila oleh keluarganya sendiri." Aku mengepalkan tangan di balik gaun mahalku. Aku menyadari bahwa di rumah ini, di keluarga ini, aku sudah mati. Namaku masih ada, ragaku masih ada, tapi hak suaraku telah dirampas sepenuhnya. Aku terduduk lesu di kursi mobil, menatap lampu jalanan yang berlalu dengan cepat. Aku menyadari satu hal pahit. Jika aku tetap menggunakan cara lama untuk melawan, aku akan benar-benar hancur. Aku harus mencari cara untuk keluar dari skenario istri gila yang ia ciptakan. Aku terbangun dengan perasaan hampa yang menyesakkan. Pagi ini, aku menemukan bahwa akses internet di kamarku diputus, dan ponselku, satu-satunya jendelaku ke dunia luar, telah lenyap dari atas nakas. Adrian benar-benar ingin mengisolasi aku sepenuhnya. Saat aku turun ke lantai bawah, aku melihat Adrian dan Maya sedang duduk di ruang makan, dikelilingi oleh tumpukan map perusahaan. Mereka terlihat seperti pasangan penguasa yang sedang mengatur kerajaan mereka. "Mas, kembalikan ponselku," kataku. Suaraku terdengar serak. Adrian bahkan tidak mendongak. "Ponselmu sedang diperbaiki, Rin. Aku tidak ingin kamu membaca berita-berita di luar yang bisa memperburuk kondisi mentalmu. Oh ya, hari ini pengacara keluarga akan datang. Ada beberapa dokumen yang perlu kamu tanda tangani." "Dokumen apa?"
Penyerahan hak asuh sahammu kepadaku secara sementara. Demi kebaikan perusahaan, Rin. Seorang pimpinan yang sedang tidak stabil tidak boleh memegang keputusan krusial. Jawabnya dengan nada dingin yang seolah sudah dilatih. Aku tertawa getir. Kamu ingin merampas hartaku juga setelah merampas suaraku. Tiba-tiba Maya berdiri. Ia berjalan mendekatiku dengan raut wajah yang tampak sangat prihatin. Mbak Arini, tolong mengerti. Adrian melakukan ini karena dia sayang padamu. Dia tidak ingin kamu tertekan. Biarkan kami yang mengurus beban berat itu. Mbak fokus saja untuk sembuh. Jangan panggil aku Mbak. Kamu bukan siapa-siapa di rumah ini. Bentakku. Arini, jaga bicaramu. Adrian berdiri, menggebrak meja. Lihat, kamu mulai tidak terkontrol lagi. Maya hanya ingin membantu. Saat itulah aku mencoba pertahanan terakhirku. Aku mengambil vas bunga di meja dan menjatuhkannya ke lantai. Bukan untuk melukai, tapi untuk menciptakan kebisingan agar tetangga atau asisten rumah tangga melihat. Aku ingin ada saksi atas intimidasi ini. Tolong, siapapun. Aku tidak gila, aku disekap. Teriakku sekuat tenaga. Namun tidak ada yang datang. Asisten rumah tangga yang baru hanya menunduk dan berjalan menjauh. Mereka sudah dibayar mahal untuk menutup mata dan telinga. Adrian menatapku dengan tatapan kasihan yang paling menghina. Lihat dirimu Arini, berteriak seperti orang kehilangan akal. Apa kamu pikir ada yang akan percaya padamu sekarang? Adrian mendekat, membisikkan kata-kata yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Pak Baskara sudah memberikan pernyataan resmi di kantor polisi pagi ini. Dia mengaku bahwa kamu yang memaksanya menggelapkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadimu. Kamu adalah otak dari semuanya, Rin. Duniaku gelap seketika. Adrian telah memutarbalikkan fakta hingga Pak Baskara, pria tua yang jujur itu terpaksa mengkhianatiku, entah karena ancaman atau sogokan. Aku jatuh terduduk di atas karpet. Pertahanan terakhirku hancur total. Aku tidak punya bukti. Aku dianggap gila oleh keluarga. Dan kini aku menjadi tersangka dalam kasus yang sebenarnya dilakukan oleh suamiku sendiri. Maya berdiri di sampingku, mengelus rambutku dengan gerakan yang terasa seperti ular yang melilit mangsanya. Kasihan sekali. Semuanya sudah berakhir, Arini. Kamu sudah kalah. Aku menatap langit-langit ruang makan yang megah itu, menyadari bahwa kejujuran terkadang tidak cukup untuk melawan kelicikan yang terstruktur. Aku telah kehilangan segalanya, cinta, keluarga, pekerjaan, bahkan reputasiku sebagai orang baik. Hanya ada satu pilihan tersisa, pilihan paling sulit yang selama ini kutolak karena aku masih berharap pada sisa-sisa kemanusiaan Adrian. Namun kini, harapan itu telah mati. Aku meringkuk di pojok kamar yang kini terasa seperti sel penjara. Di luar, aku mendengar suara tawa Adrian dan Maya yang sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka mengira aku sudah habis. Mereka mengira aku adalah burung dalam sangkar emas yang sayapnya sudah patah. Namun, di dalam kegelapan itu, sebuah api kecil mulai menyala. Bukan api kemarahan yang membabi buta, melainkan api dingin dari sebuah ketetapan hati. Jika aku tetap di sini sebagai Arini yang mereka kenal, aku akan hancur selamanya. Malam itu Adrian masuk ke kamar dengan sebuah map biru. Tanda tangani ini, Rin, penyerahan aset dan pengakuan bahwa kamu bertindak di bawah tekanan mental saat menyuruh Pak Baskara menggelapkan dana. Kalau kamu tanda tangan, aku tidak akan menjebloskan kamu ke penjara. Aku akan mengirim kamu ke panti rehabilitasi mewah di luar negeri. Kamu bisa hidup tenang di sana, jauh dari sini. Aku menatap dokumen itu. Ini adalah surat kematian bagi harga diriku. Jika aku menandatanganinya, aku mengakui semua fitnahnya. Namun jika tidak, dia akan menggunakan kekuasaan dan pengacaranya untuk menyeretku ke pengadilan sebagai penjahat. Aku mengambil pulpen itu dengan tangan gemetar. Bagus, ucap Adrian senyum kemenangannya merekah. Kamu akhirnya belajar untuk tunduk. Aku menandatanganinya.
Namun yang tidak Adrian sadari adalah aku sengaja membuat sedikit goresan aneh di ujung tanda tanganku. Sebuah kode yang hanya diketahui oleh pengacara lamaku, Pak Broto, yang sudah lama tidak aktif namun masih memegang amanah wasiat ayahku. Dunia tidak pernah terasa sekejam sekaligus seluas ini. Aku turun dari taksi di sebuah pinggiran kota yang berjarak 3 jam dari rumah megahku. Udara pagi terasa menusuk tulang, dan aku berdiri di depan sebuah rumah petak sederhana milik Mbok Nah, mantan pengasuhku saat kecil yang sudah lama pensiun. "Non Arini!" Mbok Nah terpekik saat membuka pintu. Matanya berkaca-kaca, melihat kondisiku yang kacau balau, tanpa alas kaki dan hanya mengenakan piyama yang kotor. "Mbok, tolong, jangan beritahu siapapun aku di sini," bisikku sebelum kesadaranku nyaris hilang karena kelelahan. Selama 3 hari aku hanya terbaring di kasur tipis. Mbok Nah merawatku dengan penuh kasih sayang, memberiku makan bubur hangat dan membalut luka di tanganku. Di sini tidak ada pelayan yang memata-matai, tidak ada Adrian yang melakukan gaslighting, dan tidak ada Maya yang berpura-pura menjadi korban. "Non, apa yang akan Non lakukan sekarang?" tanya Mbok Nah lembut suatu sore. Aku menatap cermin kecil yang retak di sudut kamar. Aku melihat seorang wanita dengan mata yang cekung, namun memiliki api yang baru. "Aku harus mati, agar bisa hidup kembali, Mbok." Aku memotong rambut panjangku yang selama ini dipuja Adrian menjadi potongan pendek yang sangat praktis. Aku menjual sisa perhiasan kecil yang sempat kuselamatkan untuk membeli pakaian bekas dan peralatan tulis. Aku mulai bekerja di sebuah panti asuhan kecil dan menjadi guru seni sukarela di desa itu. Aku mengganti namaku menjadi Rina. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang mengajar anak-anak menggambar ini adalah sosialita yang fotonya sering muncul di majalah bisnis. Namun, hidup dari nol tidaklah mudah. Rintangannya nyata. Aku yang terbiasa dengan kenyamanan kini harus mencuci baju sendiri, makan seadanya dan berjalan kaki berkilo-kilometer. Setiap malam bayangan pengkhianatan Adrian dan tawa Maya menghantui mimpiku. Ada rasa ingin menyerah, ingin kembali dan memohon ampun agar bisa hidup nyaman lagi. Tapi kemudian aku teringat Pak Baskara yang mendekam karena fitnah, dan teringat bagaimana mereka menyebutku gila di depan semua orang. Aku tidak akan kembali sebagai peminta-minta. Tekadku. Aku mulai menggunakan keahlianku yang sebenarnya, analisis strategi. Sambil mengajar, aku mulai membantu pemilik usaha kecil di desa itu mengelola keuangan mereka. Aku melakukannya tanpa pamrih. Namun namaku, atau tepatnya nama Rina, mulai dikenal sebagai wanita cerdas yang mampu menghidupkan kembali bisnis yang hampir mati. Tanpa kusadari, aku sedang membangun kekuatan baru, sebuah jaringan kepercayaan dari orang-orang kecil yang jujur. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada saldo rekening bank, melainkan pada kemampuan untuk bangkit saat dunia menganggapmu sudah habis. Sementara itu di kota besar, aku mendengar kabar dari televisi tua milik Mbok Nah. Perusahaan Adrian mulai goyah. Sahamnya turun dan ada isu tentang ketidakstabilan internal. Aku tersenyum tipis. Benih yang mereka tanam dengan kebohongan kini mulai berbuah pahit. "Tunggulah, Mas," bisikku pada layar televisi. "Saat kamu merasa di puncak kejayaan, saat itulah aku akan muncul untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi milikku." 6 bulan telah berlalu. Di desa ini, aku bukan lagi Arini yang rapuh, melainkan Rina yang tangguh. Namun, meski ragaku di sini, telingaku tetap memantau kota. Melalui koneksi rahasia dengan Pak Broto, pengacara lamaku yang akhirnya berhasil kutemui secara sembunyi-sembunyi, aku mulai mendapat gambaran tentang apa yang terjadi di istana yang kutinggalkan. Tanpa keberadaanku yang selama ini menjadi otak operasional perusahaan, Adrian mulai kewalahan. Dan seperti yang kuprediksi, tanpa musuh bersama, yaitu aku, aliansi Adrian dan Maya mulai retak. Suatu sore, Pak Broto datang ke desa membawakan sebuah rekaman suara dan beberapa dokumen internal. "Ibu Arini, Anda harus melihat ini," ucapnya serius. Adrian mulai hancur. Maya bukan lagi wanita lemah yang dia kenal. Di kota, Adrian sedang menghadapi mimpi buruknya. Tanpa Arini yang selalu membereskan kekacauan finansialnya, perusahaan mengalami kebocoran dana besar-besaran. Maya, yang kini menjabat sebagai direktur bayangan, ternyata tidak sekompeten dugaannya. Maya menghabiskan uang perusahaan bukan untuk bisnis, melainkan untuk gaya hidup mewahnya sendiri. Rekaman itu memperdengarkan pertengkaran mereka di ruang kerja yang dulu adalah milikku. "Kenapa tagihan kartu kredit ini sampai ratusan juta, Maya? Kita sedang diaudit." Suara Adrian terdengar frustasi. "Kamu bilang aku spesial, Yan. Kamu bilang aku berhak mendapatkan apapun yang tidak diberikan suamiku dulu. Kenapa sekarang kamu perhitungan?
Apa kamu mulai merindukan Arini yang hemat itu? Balas Maya dengan nada ketus, tak ada lagi suara lembut yang mendayu-dayu. Jangan sebut namanya. Aku kehilangan segalanya karena memilihmu. Saham turun, keluarga menjauh karena mereka mulai curiga dengan kepergian Arini yang misterius. Oh, jadi sekarang ini salahku. Ingat, Adrian, aku punya rekaman saat kamu memalsukan dokumen untuk menjebak Pak Baskara. Kalau aku jatuh, kamu harus ikut jatuh. Mendengar rekaman itu, jantungku berdegup kencang. Kebenaran mulai menampakkan wajah aslinya. Maya bukan mencintai Adrian, dia hanya mencintai akses yang diberikan Adrian. Dan Adrian bukan mencintai Maya, dia hanya mencintai ego yang disanjung oleh Maya. Kini Adrian terjebak. Dia dikhianati oleh wanita yang dia bela dengan menghancurkan istrinya sendiri. Ada satu lagi, Bu. Pak Broto menyodorkan surat kabar. Mama Dahlia, ibu mertua Anda jatuh sakit. Kabarnya dia ditelantarkan di rumah karena Adrian terlalu sibuk bertengkar dengan Maya dan Maya menolak merawat orang tua yang dianggapnya merepotkan. Tanganku gemetar. Meski dia telah menyakitiku, mendengar Mama Dahlia menderita membuat hatiku tersayat. Namun, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Pak Broto, kataku dengan suara yang kini mantap. Siapkan semua dokumen asli yang kita kumpulkan selama 6 bulan ini, termasuk bukti pencucian dana yang dilakukan Maya di belakang Adrian. Kita akan kembali ke kota. Sekarang, Bu. Sekarang. Saat mereka berada di titik paling lemah, saat itulah keadilan harus ditegakkan. Aku tidak akan kembali sebagai peminta-minta, tapi sebagai pemilik asli yang menuntut haknya. Aku menatap pantulan diriku di jendela. Rambut pendekku, mataku yang tajam dan ketenangan yang belum pernah kumiliki sebelumnya. Arini yang dulu sudah mati, dan wanita yang akan datang ke kota malam ini adalah seorang wanita yang tidak akan pernah mereka bisa manipulasi lagi. Hari itu adalah rapat umum pemegang saham luar biasa yang menentukan nasib perusahaan. Adrian duduk di kursi pimpinan dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam menghias matanya, dan jasnya tampak sedikit longgar. Di sampingnya, Maya duduk dengan gelisah, terus-menerus memoles lipstiknya untuk menutupi ketegangan. Karena tidak ada lagi yang bisa memberikan solusi atas defisit anggaran ini, ucap Adrian dengan suara serak di depan Dewan Komisaris. Saya mengusulkan agar kita menjual aset utama perusahaan kepada pihak ketiga yang sudah saya hubungi. Aset itu tidak bisa dijual tanpa tanda tangan pemilik 50% saham lainnya, Pak Adrian, interupsi salah satu komisaris tua. Dan keberadaan Ibu Arini sampai sekarang masih misterius. Anda bilang dia sedang pengobatan, tapi di mana? Adrian menelan ludah. Istri saya, dia masih butuh waktu. Saya memiliki surat kuasa yang dia tanda tangani sebelum. Surat kuasa itu tidak berlaku jika diperoleh di bawah tekanan atau manipulasi. Sebuah suara yang jernih dan berwibawa memecah keheningan dari arah pintu masuk. Seluruh ruangan menoleh. Aku berdiri di sana. Aku mengenakan setelan power suit berwarna putih gading, rambut pendekku tertata rapi, dan wajahku memancarkan ketenangan yang mematikan. Pak Broto berdiri dengan gagah di belakangku, membawa koper berisi kebenaran. Adrian berdiri hingga kursinya terjatuh ke belakang. Arini, kamu bagaimana bisa? Maya memucat. Tangannya gemetar hingga lipstiknya jatuh ke lantai. Mbak Arini, kami pikir Mbak masih di panti rehabilitasi yang kalian rencanakan. Maaf mengecewakan. Tapi aku lebih suka menghirup udara kebebasan, kataku sambil berjalan menuju meja rapat. Aku tidak menatap mereka dengan amarah, melainkan dengan tatapan hampa yang jauh lebih menyakitkan. Aku meletakkan sebuah dokumen di depan Dewan Komisaris. Ini adalah bukti audit independen yang saya lakukan selama menghilang. Di dalamnya terdapat rincian aliran dana ke rekening pribadi Maya dan bukti bahwa Pak Baskara dipaksa memberikan kesaksian palsu. Itu fitnah, teriak Maya. Suaranya melengking tinggi, kehilangan semua kelembutan palsunya. Adrian, lakukan sesuatu. Namun Adrian hanya diam mematung. Ia menatapku seolah melihat hantu. Saat melihat Pak Broto menyerahkan rekaman asli ancaman Adrian terhadapku, ia jatuh terduduk. Mas, panggilku. Suaraku rendah namun memenuhi ruangan. Kamu bilang aku robot karena aku kuat. Kamu bilang aku tidak butuh bantuan. Tapi kenyataannya kamu yang tidak kuat melihat wanita yang berdiri sejajar denganmu. Kamu butuh Maya agar kamu merasa seperti pahlawan. Padahal kamu hanya menghancurkan dirimu sendiri. Adrian mulai terisak. Rin, maafkan aku.
Aku hilaf. Maya yang menghasutku. Dia yang bilang aku ingin menguasaimu. Maya berteriak histeris. Jangan menyalahkanku, Adrian. Kamu yang datang kepadaku. Kamu yang ingin membuang istrimu. Keamanan gedung segera masuk untuk mengawal Maya keluar karena ia mulai kehilangan kendali. Di depan pintu, Maya menoleh kepadaku dengan tatapan benci. Kamu menang hari ini, Arini, tapi kamu akan tetap sendirian. Aku hanya tersenyum tipis. Aku lebih baik sendirian daripada berada di tengah orang-orang yang hanya mencintai hartaku. Setelah Maya dibawa pergi, rapat berakhir dengan keputusan mutlak. Adrian dicopot sebagai direktur utama. Hak kelola perusahaan dikembalikan sepenuhnya kepadaku. Kini, tinggal aku dan Adrian di ruang rapat yang luas itu. Ia merangkak mendekat, mencoba memegang ujung sepatuku. Rin, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku akan merawatmu. Aku akan berbakti kepadamu. Aku menarik kakiku pelan. Kesempatan itu sudah habis di malam ulang tahun pernikahan kita yang ke-7, Mas. Saat kamu membiarkan kursiku kosong demi wanita lain. Lalu apa yang kamu inginkan sekarang? Tanyanya pasrah. Aku menginginkan kebebasanku secara hukum. Besok pengacaraku akan mengirim surat cerai. Dan kamu, aku tidak akan memenjarakanmu. Karena aku ingin kamu melihat dari bawah bagaimana aku membangun kembali apa yang kamu hancurkan. Itu adalah hukuman yang lebih berat dari penjara manapun. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Pintu terbuka lebar menyambutku. Pertama kalinya aku tidak merasa seperti pelakor, tidak merasa seperti orang gila, dan tidak merasa sebagai korban. Aku adalah Arini, dan aku telah kembali ke rumahku yang sesungguhnya, diriku sendiri. Kemenangan di ruang rapat itu tidak membuatku lantas berpesta. Ada kelegaan, tapi ada juga lubang besar di hatiku yang perlu ditambal. Setelah resmi mengambil alih perusahaan, langkah pertama yang aku lakukan bukanlah memecat orang-orang yang dulu meragukanku, melainkan membebaskan Pak Baskara dari segala tuduhan. Saat aku menjemput Pak Baskara di gerbang kantor, pria tua itu menangis dan memohon maaf karena sempat goyah. Aku memeluknya seperti ayah sendiri. Bapak tidak salah, kita berdua adalah korban dari badai yang sama, bisikku. Namun ujian batin yang sesungguhnya datang sore itu. Sebuah telepon dari rumah sakit mengabarkan bahwa Mama Dahlia kritis. Adrian, yang kini kehilangan akses ke semua asetnya, tidak mampu membiayai pengobatan intensif ibunya sendiri. Aku datang ke rumah sakit. Di sana, di lorong yang dingin, aku melihat Adrian. Ia duduk di lantai, kepalanya tertunduk, pakaiannya kotor dan kusut. Tidak ada lagi keangkuhan sang direktur. Saat melihatku, ia gemetar. Rin, Mama, dia butuh operasi segera. Aku tidak punya apa-apa lagi. Maya membawa lari sisa tabungan di berangkas rumah kemarin malam, ucapnya dengan suara pecah. Aku menatapnya dengan rasa iba, tapi bukan lagi cinta. Mas, bangunlah. Jangan memalukan dirimu sendiri. Aku masuk ke ruang ICU. Mama Dahlia terbaring lemah dengan berbagai selang. Saat ia membuka mata dan melihatku, ia mencoba berbicara. Tapi suaranya hanya berupa bisikan parau. Arini, maafkan Mama. Mama salah menilai orang. Aku menggenggam tangannya yang mulai mendingin. Istirahatlah, Ma. Arini sudah mengurus semua administrasinya. Mama jangan khawatir. Aku tidak melakukan ini karena ingin dipuji sebagai pahlawan. Aku melakukannya karena aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Aku tidak ingin kebencian mengubahku menjadi sosok yang kejam. Aku membayar seluruh biaya pengobatan Mama Dahlia bukan sebagai menantu, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhirku pada masa lalu. Malam itu, aku duduk di taman rumah sakit. Aku merenungi perjalanan ini. Proses penyembuhan luka batin tidaklah instan. Memiliki harta kembali ternyata tidak langsung menyembuhkan rasa dikhianati. Aku menyadari bahwa restorasi hati adalah tentang belajar memaafkan diri sendiri karena telah bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Kamu melakukan hal yang benar, Arini, ucap Pak Broto yang datang membawakan kopi hangat. Aku hanya ingin menutup buku ini tanpa ada hutang rasa, Pak, jawabku tenang. Aku melihat Adrian dari kejauhan. Ia sedang mencoba menghubungi nomor Maya yang sudah tidak aktif, berkali-kali, seperti orang linglung. Ia terjebak dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Sementara aku mulai belajar melihat bintang kembali, tanpa perlu merasa takut bayang-bayang masa lalu akan menutupinya.
1 bulan setelah perceraian kami resmi diputuskan oleh pengadilan, duniaku mulai berputar dengan ritme yang berbeda. Tidak ada lagi drama di meja makan, tidak ada lagi kecemasan saat mendengar deru mobil di garasi. Perusahaan yang sempat goyah mulai pulih di bawah kepemimpinanku. Aku menerapkan sistem transparansi total, mengembalikan posisi orang-orang jujur, dan perlahan-lahan menghapus jejak kelam yang ditinggalkan Adrian. Suatu sore, Adrian datang ke kantorku. Penampilannya jauh berbeda. Ia kini bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil milik temannya. Wajahnya yang dulu angkuh, kini tampak tumpul. "Rin, aku hanya ingin memberikan ini," katanya sambil meletakkan sebuah kotak kecil di meja kerjaku. Aku membukanya. Itu adalah bros perak milik ibunya yang dulu diberikan kepada Maya. Aku mencarinya di tempat gadai. Aku tahu itu sangat berarti bagimu sebagai simbol kehormatan keluarga kita. Dulu. Aku menatap bros itu, lalu menatap Adrian. "Terima kasih, Mas. Tapi perhiasan ini sudah kehilangan maknanya bagiku. Kamu bisa menyimpannya untuk biaya tambahan perawatan Mama Dahlia." "Kenapa, Rin? Apa kamu benar-benar tidak bisa memaafkanku?" tanyanya dengan mata berkaca-kaca. Aku berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan hiruk-pikuk kota. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi memaafkan tidak berarti memberikanmu jalan untuk kembali. Aku sudah menemukan definisi baru tentang kebahagiaan. Dulu, kebahagiaanku adalah saat kamu bangga padaku. Sekarang, kebahagiaanku adalah saat aku bangga pada diriku sendiri." Aku menetapkan batas yang jelas. Aku membantu biaya kesehatan Mama Dahlia sebagai bentuk kemanusiaan, namun aku menolak segala bentuk interaksi pribadi dengan Adrian. Aku bukan lagi pelengkap hidupnya. Aku adalah pemilik tunggal atas hidupku. Di sisi lain, keadilan alam bekerja dengan caranya sendiri. Kabar beredar bahwa Maya tertangkap di perbatasan saat mencoba melarikan aset perusahaan lain. Ia berakhir di tempat yang paling ia takuti, kesendirian dan kehinaan. Aku tidak merasa senang, tapi aku merasa lega bahwa hukum akhirnya bekerja. Aku mulai membuka diriku pada dunia. Aku sering diundang menjadi pembicara dalam seminar pemberdayaan wanita, menceritakan bagaimana seorang istri bisa bangkit dari keterpurukan mental akibat manipulasi finansial. Aku menyadari bahwa suaraku yang dulu hilang kini menjadi sumber kekuatan bagi ribuan wanita di luar sana yang sedang mengalami hal yang sama. Malam itu, aku duduk di balkon apartemen baruku, tempat yang kubeli dengan hasil kerjaku sendiri, tanpa ada campur tangan sejarah dengan Adrian. Aku menyesap teh hangat, menatap lampu-lampu kota. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Aku bukan lagi istri yang dikhianati, aku bukan lagi korban yang terluka. Aku adalah Arini, pemilik hidupku, kapten jiwaku, dan arsitek dari masa depanku sendiri. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah ingin membasuh sisa-sisa debu masa lalu dari aspal kota. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, mengenakan gaun merah marun yang anggun. Malam ini adalah peluncuran Arini Foundation, sebuah yayasan yang kudedikasikan untuk membantu wanita korban kekerasan domestik dan manipulasi finansial. Saat aku hendak berangkat, asistenku mengabarkan bahwa ada seseorang yang menunggu di lobi gedung apartemen. Itu adalah Adrian. Dia berdiri di sana tanpa payung, basah kuyup, dengan wajah yang hancur. Di tangannya, dia memegang surat undangan acara malam ini yang mungkin dia dapatkan dari sisa-sisa relasi lamanya. "Rin," suaranya gemetar hampir tenggelam oleh suara hujan. "Aku melihat papan reklame yayasanmu di jalan tadi. Aku baru sadar, kamu tidak pernah menghancurkanku. Aku yang menghancurkan diriku sendiri saat aku mencoba menghancurkanmu." Aku menatapnya dari balik kaca gedung hangat. "Sudah terlambat untuk penyesalan, Mas. Hujan ini tidak akan bisa menghapus apa yang sudah tertulis." "Aku kehilangan segalanya, Rin. Mama baru saja meninggal dunia tadi sore," bisiknya sambil terisak. "Dia memanggil namamu di saat-saat terakhirnya, bukan namaku. Dia malu punya anak sepertiku." Hatiku berdenyut mendengar kabar tentang Mama Dahlia, tapi aku tidak goyah. Aku mendekat, hanya terpisah oleh kaca tebal. Semoga beliau tenang di sana. Aku sudah melakukan bagianku untuknya. Sekarang, giliranmu melakukan bagianmu untuk dirimu sendiri. Jangan cari aku lagi. Aku berbalik dan berjalan menuju mobil yang sudah menungguku. Aku tidak menoleh lagi, meski aku tahu dia jatuh berlutut di trotoar yang dingin itu.
Itu adalah pemandangan terakhirku tentang masa laluku, seorang pria yang terjebak dalam reruntuhan egonya sendiri. Di aula hotel bintang 5 yang megah, ratusan orang berdiri dan memberikan tepukan tangan meriah saat aku naik ke atas panggung. Cahaya lampu sorot menyilaukan mataku, tapi hatiku terasa sangat terang. Malam ini, ucapku di depan mikrofon, suaraku mantap dan bergema ke seluruh ruangan. Malam ini kita tidak merayakan kemenangan satu orang atas orang lain, kita merayakan kemenangan sebuah keberanian. Keberanian untuk berkata cukup, keberanian untuk pergi saat kita tidak lagi dihargai, dan keberanian untuk membangun kembali hidup dari puing-puing pengkhianatan. Aku melihat ke arah barisan depan. Di sana duduk Pak Baskara yang kini menjadi Dewan Penasehat Yayasanku, dan Pak Broto yang tersenyum bangga. Dulu aku pernah merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku pernah dianggap gila karena aku jujur. Tapi hari ini, aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa tidak ada manipulasi yang bisa mematikan cahaya kebenaran selamanya. Acara itu sukses besar, namun momen terdramatis terjadi saat aku pulang. Aku berjalan di koridor apartemenku, dan aku melihat sebuah amplop kecil terselip di bawah pintu. Isinya hanya selembar foto lama. Foto saat aku dan Adrian baru memulai bisnis di ruko kecil dulu, saat kita hanya punya mimpi dan kejujuran. Di balik foto itu tertulis, "Kamu selalu menjadi matahari Arini, aku saja yang bodoh karena memilih untuk hidup dalam bayang-bayang." Aku terdiam sejenak. Aku merobek foto itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Aku tidak butuh pengakuannya untuk merasa berharga. Aku tidak butuh permintaan maafnya untuk merasa tenang. Aku melangkah ke balkon, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Semburat warna oranye dan ungu menghiasi kota. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mencintai kesunyian ini. Aku bukan lagi istri yang dikhianati. Aku bukan lagi korban yang terluka. Aku adalah Arini, pemilik hidupku, kapten jiwaku, dan arsitek dari masa depanku sendiri. Dramaku telah usai, dan hidupku yang sesungguhnya baru saja mulai. Tamat.